Yan. Meron. Jawab putar. Hitung 1, 2, 2, Baru sebutin sudah pusing. 4, 5. Yuk, cepakan. Berapa banyak ya? Berapa banyak? Shalom rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan ibadah SPPR kita secara online. Sebelum ibadah kita dimulai, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menerima fotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah kita kali ini terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop kemenangan terakhir, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan itu akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.
Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tentu bagi kalian, sobat muda, pemuda-pemudi remaja, gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian? Selalu semangat? Tentu kalian harus bersemangat karena kalian adalah anak-anak muda gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tolonglah kami pada saat ini Tuhan, walaupun kami beribadah secara virtual, kami mohon Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami akan diperbaharui dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh membawa berkat ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman pada saat ini, berkati kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemuda-pemudi remaja, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Tidak ada yang tahu, bukan? Dan sekarang yang benar-benar nyata yang kita hadapi, yakni penyakit sampar atau pandemi COVID-19 yang bisa menyerang siapa saja. Kitab Zakaria mengarahkan kita ke masa depan yang sungguh ada, masa depan di dalam rencana Tuhan. Ketika kita membaca kitab ini, kita dapat membayangkan hari yang dijanjikan oleh Tuhan, yakni masa depan untuk kita sebagai orang yang percaya. Hari itu disebut oleh Alkitab sebagai hari Tuhan. Hari itu akan membawa banyak kesulitan besar bagi seluruh umat manusia. Tuhan mengizinkannya hanya untuk satu tujuan, yakni membawa setiap umat manusia ke dalam pertobatan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Nabi Zakaria, kita harus ingat bahwa hari-hari adalah kesempatan yang terbaik dalam hidup kita. Adalah kesempatan, yakni baik hari ini, hari besok, atau hari selanjutnya, adalah kesempatan untuk kita selalu dengan rendah hati datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kalian lakukan setiap hari sobat muda gereja, baik melalui perkataan seperti kalian berbicara dengan orang tua, teman, atau di jaringan sosial kalian, seperti Facebook, seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, atau perbuatan yang kalian lakukan setiap hari, baik itu belajar, bekerja, atau di dalam waktu senggang, kalian bisa bermain, lakukanlah itu semua setiap hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Tuhan adalah hari yang dirindukan setiap orang percaya akan terjadi. Sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, menyebutkan kepada jemaat Tesalonika dan kita bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 ini yang berkata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itulah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan gelisah dan marah akan saat-saat yang kita hadapi sekarang ini. Karena Tuhan mengizinkan kesulitan itu untuk memurnikan iman kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lembut dan panjang sabar, yang setiap waktu memotivasi kita untuk membuat suatu keputusan nyata untuk selalu bertobat dan berpaling kepadanya dengan iman. Dan apapun yang terjadi saat ini sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita jangan terkejut dan heran, karena seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Oleh sebab itulah janganlah kita terkejut dan heran, karena akan banyak hari-hari yang mengusik kenyamanan hidup kita di dalam dunia. Dan ingatlah, hal itu semua diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ingatlah pula janji Tuhan di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 9 berkata, di mana Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari itu akan tiba sesuai waktunya Tuhan. Bersemangatlah sobat muda,
pemuda-pemudi remaja GKE Gereja Kalimantan Evangelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dijanjikan Tuhan saat ini pasti akan ditepatinya. Oleh sebab itu, biarlah hari-harimu mempermuliakan nama Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan terus memberkati kita di dalam melalui firman-Nya. Amin. Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memulai syafaat kita, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, penyertaan, dan perlindungan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam setiap keadaan di kehidupan kami, baik saat suka maupun duka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka mampu memimpin bangsa ini sesuai seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang sakit, orang yang terpenjara, dan juga yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati, dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dialami. Karena kami yakin dan percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Khususnya untuk musibah virus corona yang sedang melanda dunia, kami yakin dan percaya akan tiba saatnya pandemi ini akan berakhir dan seluruh umat manusia berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerja di ladang Tuhan, baik itu pekerja gereja, pendeta, penetua, diakon, pemain musik, pemandu lagu, operator LCD, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan hikmat, serta limpahi mereka dengan berkat-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, teman-teman pemuda dan remaja sekalian. Kali ini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, yang walaupun nilainya tidak seberapa, namun semoga dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan namanya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Persembahan syukur kita pada hari ini dapat kita salurkan melalui rekening Majelis Jemaat GKR Raja Wali, atau dimasukkan ke dalam sebuah amplop dengan menuliskan nama dan jumlah persembahan, kemudian diserahkan kepada ketua lingkungan masing-masing. Bisa juga langsung diserahkan kepada BPH Majelis Jemaat GKR Raja Wali. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami bersama di dalam kekuatan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada pendeta yang bertugas memimpin dalam ibadah kali ini dan rekan-rekan pemuda remaja yang bertugas melayani. Demikianlah ibadah kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di ibadah SPPR berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.